We got history. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Bagaskara. Saya dari Psikologi Abdurrab, Fakultas Psikologi Abdurrab Pekanbaru. Jadi ini adalah sebuah konten tugas untuk psikologi sosial dengan menggunakan teori fasilitas sosial. Jadi sedikit cerita ya guys ya. Saya ini kan seorang kicau mania. Saya sudah mulai memelihara burung sejak SMP. Jadi saat SMP itu saya cuma memelihara aja, nggak ada niat untuk konservasi, untuk lomba, dan apapun itu. Jadi mungkin teman-teman juga pernah merasakan apa yang saya rasakan. Awalnya itu saya melihat tetangga saya di Pekanbaru ini, dia memiliki dan memelihara burung murai batu. Jadi burung murai batu ini bisa dikatakan kastanya dalam kicauania itu kasta tertinggi. Karena kan ya satu, harganya mahal, kicauannya bagus. Ya yang namanya hobi nggak ada bandrol. Kemudian saya bertanya nih sama tetangga saya ini, sudah berapa lama bang memelihara burung murai batu? Terus dia menjawab, sudah lama mas, sekitaran 5 tahun. Sering lomba nggak bang? Sering mas, saya juga sering juara. Terus saya suges nih, pengen kembali melihara. Saya berhenti melihara itu karena saya sibuk ujian, sibuk sekolah. Jadi burung nggak kerawat, terus dikasih-kasihin aja ke temen sama orang tua saya. Saya suges, saya ingin kembali ke dunia kicau. Saya menabung, dan di sini saya pengen coba-coba mulai konservasi, breeding murai batu. Kemudian saya menabung, tidak tahu berapa lamanya itu, karena ya nggak perlu disebut lah nominalnya, karena nabungnya juga sangat lama ya. Kemudian saya mendapatkan uang, saya dapat info ada yang jual indukan murai batu, saya beli sepasang, mulai kawin, mulai bertelur. Tetapi saya bingung kenapa telurnya tidak mau menetas, kenapa telurnya dibuang. Pun kalaupun menetas, kenapa anakannya ini dibuang? Saya bingung nih, saya cari celah, saya cari kesalahan saya apa. Saya bertanya-tanya kesana kemari, saya bertanya ke toko burung, ke para peternak. Tapi di sini saya tidak menemukan jawaban yang saya inginkan. Nah, di sini dimulai nih teori fasilitas sosial saya. Saya menemukan seseorang, dia merupakan seorang kicomania. Dia sangat ulet dalam merawat burung, dan burungnya dibanderol dengan harga yang wow, fantastis. Nah, di sini nih saya ingin, saya nggak bisa, kenapa dia bisa? Kemudian saya berkenalan dengan seorang teman ini. Dia merupakan seorang asalnya dari Jawa, tapi menetap di Medan, Sumatera Utara. Dia juga melihat keinginan saya yang lebih, dan keingintahuan saya, ketertarikan saya terhadap burung. Nah, di sini dimulai teori evaluasi. Saya diajari olehnya. Saya diajari bagaimana cara merawat, bagaimana cara memberi pakan yang baik, menempatkan lokasi yang baik, dan sebagainya dalam merawat burung murai batu. Nah, setelah itu saya diajak sama dia, ayo gas kita pergi lomba. Nah, tahu ada yang bagus, kita bisa beli. Saya berpikir nih, uang dari mana mau beli, ya kan? Burung lomba nggak ada yang murah bos. Nah, mulai suges lagi. Suges itu ya kayak ingin gimana caranya harus dapet gitu loh. Tapi ya hal positif ya, bukan yang kayak gitulah, negatif. Terus alih-alih melihat lomba, saya tertarik nih, ada satu burung yang bagus. Cuma saya nggak berani nawar.
Akhirnya saya kembali menabung lama sekali, sampai saya dapat info ada temen yang jual burung. Udah sudah prestasi tapi sudah lama tidak dibawa lomba. Nah, di sini saya temui deh teman itu, kemudian saya tanya harganya, cocok, deal, bayar, bungkus, bawa pulang. Nah, saya hubungi nih teman saya yang mengajari saya tadi. Bang, gimana nih? Kapan kita lomba? Terus dia bilang, udah coba kamu rawat dulu gas, rawat dulu, siapkan mentalnya, siapkan fisiknya, rawatannya juga harus ekstra. Oke deh, saya bilang gitu. Saya rawat nih setelah 2 minggu. Hari H saya gugup nih, takut mengecewakan seorang teman yang mengajari saya tadi, dan saya takut kecewa pada diri sendiri karena ya inginnya kan juara. Alhamdulillah usaha saya tidak sia-sia ya. Jadi awal sesi burung piaraan saya ini masih pelangok-pelongok, masih bingung karena sudah lama nggak dibawa lomba ya. Terus pada sesi pertengahan penilaian burung mulai kerja, alhamdulillah sesuatu juara 3. Nah, di sini saya makin semangat dong. Walaupun banyak sih ocehan. Burung gitu aja pun juara 3 aja pun bangga kali. Banyak nih yang ngomong gitu. Terus ada juga yang bilang, nggak mungkin lah jadi burung bagus, rawatannya sepele. Ya, saya sih orangnya bodo amat ya. Saya nggak peduli apa kata orang, selama itu tidak mengganggu dan tidak merugikan, dan itu masih positif menurut saya tidak peduli. Saya melihat orang yang mengajari saya tadi, seorang teman saya, dia senang sekali ya, mukanya semringah, senang, mungkin juga bangga karena saya menerapkan apa yang dia ajari, apa yang dia berikan saran kepada saya. Terus tidak hanya di situ, alhamdulillah konservasi saya juga berjalan lancar. Saya sudah menghasilkan beberapa keturunan dari burung indukan saya. Saya juga sudah menjual beberapa anakan burung murai saya, dan alhamdulillah para pelanggan puas ya. Jadi di sini kita berjualan itu nggak boleh nipu. Jadi utamakan kepuasan pelanggan. Dimanapun kepercayaan itu nomor 1. Jadi setelah itu ada nih orang deket sih, ya bisa dibilang saudara. Dia kayak ngeremehin saya gitu. Nah, dia bilang, udahlah fokus aja kuliah, ngapain ngurus-ngurus burung gitu, nggak ada hasilnya, nggak ada gunanya, apa sih untungnya tuh. Saya masih diemin aja. Nah, setelah itu dia ngomong gini, masih muda kok ternak burung, kayak nggak ada kerjaan lain. Saya tetap hiraukan kata-kata itu. Apapun hal-hal negatif yang orang katakan, saya tetap hiraukan. Karena di sini niat saya baik ya, niat saya konservasi agar tidak agar mengurangi perburuan liar yang ada di hutan. Terus juga untuk kedepannya agar anak cucu kita tetap bisa menikmati kicauan burung murai batu, dan juga agar anak cucu kita tahu apa itu burung murai batu. Nah, di sini teman-teman bisa nilai lah, ini bukan sekedar cerita dongeng ya, ini memang perjalanan saya dalam merawat burung, tapi bukan sekedar cerita bos, tapi ada teorinya juga. Nah, teori dalam psikologi sosial disebut teori fasilitas sosial. Dimana teori ini adalah fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh kehadiran seseorang dalam kehidupan kita maupun dalam satu kelompok. Nah, adanya kehadiran seorang tadi yang membuat saya bersemangat, yaitu ya tadi ada teman saya dari Sumatera Utara yang mengajari saya cara merawat dan ya konservasi murai batu.
Baik, sekian mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.